Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum mulai materi pada hari ini, mari sama-sama kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita masuk pada pembahasan terakhir pada materi relasi dan fungsi, yaitu nilai fungsi. Oke, kita perhatikan ke sini. Nilai fungsi. Apa sih nilai fungsi itu? Buat apa sebenarnya ya? Ini sebenarnya untuk belajar kita memahami sebuah logika matematika nantinya. Oke, nilai fungsi, suatu fungsi sering dinyatakan atau dituliskan. Suatu fungsi sering dinyatakan dan dituliskan dengan seperti ini nih. Gitu ya. Dibacanya seperti apa? Suatu fungsi di mana A dipetakan ke B, gitu ya. Bisa jadi seperti itu bacanya, atau dibacanya seperti ini. Suatu fungsi memetakan dari A ke B, gitu ya. Suatu fungsi memetakan dari A ke B. Apa yang dipetakan? Tentunya ini ada syaratnya. Oke, karena ada syaratnya, kita harus tahu bagaimana cara memetakannya. Biasanya dituliskan seperti ini untuk memetakan suatu fungsi dan menjadikan itu lebih mudah, ya. Dibaca seperti apa? Seperti ini. Nilai fungsi di mana X dipetakan dengan cara X plus 4, gitu ya. X plus 4. Apa ini X-nya? X-nya itu adalah anggota himpunan yang dipetakan. X plus 4 itu adalah cara memetakannya, gitu ya. X ini anggota himpunan yang akan dipetakan. X plus 4 adalah cara memetakannya. Seperti itu. Kita masuk ke contoh. Contohnya adalah, misalnya diketahui sebuah fungsi f dinotasikan seperti ini. Sebuah fungsi f dinotasikan seperti ini. F fungsi di mana x dipetakan ke 2x plus 1 dengan domain. Tahu domain ya? Domain adalah daerah asalnya. Dengan daerah asalnya ini, tentukan nilai fungsinya. Nah, kita harus jawab seperti ini ya. Untuk nilai fungsi, rumusnya kita bisa tuliskan seperti ini. Fx sama dengan 2x plus 1. Kita boleh menuliskan nilai fungsinya seperti ini rumusnya ya. Untuk menjawab soal ini, agar membantu dan memudahkan, kita boleh membuat tabel dulu. Ininya X-nya. X-nya ini ya, domainnya yang akan diletakkannya min 2, min 1, 0, 1, 2. Fx-nya apa? Fx-nya ini, Fx sama dengan 2x plus 1. Bagaimana cara meletakkannya? Anggota X ini atau domain ini ke dalam fungsi ini. Bagaimana cara memetakannya? Caranya seperti ini. Ini kan rumus fungsinya ya. Kita coba yang min 2. Ketika X-nya sama dengan min 2, kita petakan ke dalam fungsi fx ini. Jadi fx sama dengan 2x plus 1. X ini adalah X yang di atas, gitu ya. Min 2 kita masukkan ke sini, sehingga f min 2 sama dengan 2. Kita petakan ini, masukkan ke sini, dikalikan dengan min 2 ditambah 1. 2 kali min 2 ditambah 1. Dari mana min 2-nya? Dari X, dari daerah asal. Seperti itu. 2 kali min 2 min 4 tambah 1, min 4 tambah 1 min 3. Kita simpan.
Tulis di sini min 3. Gitu ya. Lanjutkan. Sekarang yang x-nya min 1. X-nya sama dengan min 1, maka fx tetap sama rumus fungsinya 2x plus 1. Jadi f min 1, masukkan min 1-nya ke dalam fungsi fx ini. 2 kali min 1 ditambah 1 sama dengan 2 kali min 1 min 2 tambah 1, jadi jawabannya min 1. Seperti itu ya. Lanjut. Ini simpan. Lanjut yang ketiga, 0. Kalau x-nya 0 gimana? Kalau x-nya 0, tetap masukkan fx sama dengan 2x plus 1. f0 sama dengan 2 kali 0 ditambah 1. 2 kali 0? 0 tambah 1. 1. Simpan 1. Nah sekarang yang 1. Ketika x-nya sama dengan 1, fx-nya sama dengan 2x plus 1. Jadi f1 sama dengan 2 kali 1 tambah 1. 2 tambah 1, 3. Oke. Nah sekarang terakhir, yang x-nya sama dengan 2. Jadi fx-nya sama dengan 2x plus 1. Jadi f2 sama dengan 2 kali 2 tambah 1. 4 tambah 1, 5. Tentukan nilai fungsinya. Nilai fungsi dari domain ini adalah ini. Oke, berarti kalau kita tuliskan di sini fx nya adalah 2x plus 1 menghasilkan min 3, min 1, 1, 3, dan 5. Seperti itu ya. Ini hasil akhirnya atau range-nya. Oke. Oke, baik. Kita lanjut kepada contoh yang kedua. Contoh yang kedua, sebuah fungsi dirumuskan dengan fx sama dengan 2x 4. Tentukan nilai fungsi jika x-nya sama dengan 2 dan x sama dengan min 2. Berarti ini ada dua soal ya. Pertama x-nya 2, yang kedua x-nya min 2. Soal berikutnya, tentukan nilai a jika fa sama dengan 18. Nah, kalau yang a ini disuruh cari hasil fungsinya berapa, hasil nilai fungsinya x-nya diketahui. Nah, kalau yang b ini sebaliknya, x-nya yang belum diketahui atau a-nya, hasilnya sudah. Seperti itu ya. Kita coba jawab. Jawab. Untuk yang A, ketika x-nya sama dengan 2, kita petakan ke fx sama dengan 2x min 4. Berarti f2 sama dengan 2 kali 2 dikurangi 4. 2 kali 2, 4. Dikurangi 4, 0. Itu ya. Hasilnya adalah 0. Nah, yang x min 2 juga sama, kita petakan ke yang sama. Fx sama dengan 2x min 4. F min 2 sama dengan 2 kali min 2 dikurangi 4. Min 4 dikurangi 4, min 8. Ini jawabannya. Oke, bisa ya. Nah, sekarang kita masuk ke B. Yang B, tentukan nilai A jika FA sama dengan 18. Oke, ini ya. Nah, ini tetap sama, fungsinya yang sama.
fungsinya itu fx sama dengan 2x min 4. X-nya kita ganti dengan A. Jadi FA sama dengan 2A kalikan A dikurangi 4, gitu ya. Hasilnya akan sama dengan 18. Oke. Berarti kita bisa tuliskan di sini 2A dikurangi 4 sama dengan 18. 2A min 4-nya kita pindahkan ke sini ya. 18 ditambah 4 karena minus pindah jadi plus. Oke. Selanjutnya 2A sama dengan 22. Selanjutnya kita sederhanakan. 22 dibagi 2, ya, A-nya sama dengan 11. Oke. Itu ya. Bisa ya? Sudah bisa? Mudah-mudahan contoh 2 ini bisa. Kalau sudah bisa, kita lanjutkan kepada contoh yang ketiga. Diketahui rumus fungsi fx adalah ax plus b. Jika f2 sama dengan 3 dan f3 sama dengan 5, tentukan a nilai a dan b-nya, b rumus fungsinya, c nilai dari f-1. Oke. Nah, contoh ini merupakan pengembangan. Kalau tadi sudah diberikan rumus fungsinya di soal-soal sebelumnya, ini soal ini belum diberikan rumus fungsinya. Ini masih rumus bentuk umum. Oke. Tapi kita diberikan jika f2-nya, jika fx-nya 2, didapatlah hasilnya 3. Dan ketika x-nya 3, didapatlah hasilnya 5. Kita disuruh diminta untuk mencari a-nya berapa, b-nya berapa, gitu ya. Kita jawab. Kita jawab. Pertama, kita tuliskan rumus fungsinya. Fx sama dengan ax plus b. Lalu kita gunakan yang ini yang diketahui. F2 sama dengan 3. Gitu ya. F2 sama dengan 3. Kita masukkan ke sini. F2 berarti gini. Fx sama dengan ax plus b. X-nya adalah 2. F2 sama dengan A-nya tetap, X-nya ya ganti, X-nya jadi 2 tambah B akan sama dengan 3. A kali 2 berarti 2A ditambah B sama dengan 3. Udah selesai? Ini kita simpan dulu. Oke, sudah disimpan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk yang F3 sama dengan 5. F3 sama dengan 5. Kita tuliskan lagi Fx sama dengan Ax plus B. X-nya 3. Jadi F3 sama dengan A-nya tetap, X-nya 3. 3 tambah B, hasilnya adalah 5. Gitu. A kali 3 3A ditambah B sama dengan 5. Ini sudah selesai, simpan dulu. Ini yang pertama, ini yang kedua. Sesudah kita dapat persamaan ini, kita akan proses menuju menentukan nilai A juga B-nya. Caranya nanti kita akan pelajari ada materi yang namanya eliminasi. Cara mengeliminasi itu yang paling mudah, yang lebih besar diletakkan di atas, yang kecil di bawah, atau boleh juga yang kecil di atas, yang besar di bawah. Tapi agar lebih mudah, yang besar yang di atas.
Berarti kita tulis ini 3A ditambah B sama dengan 5. 2A ditambah B sama dengan 3. Eliminasi, apa sih eliminasi? Eliminasi itu menyingkirkan atau membuang ya. Apa yang mau kita buang, apa yang mau kita eliminasi? Mengeliminasi itu syarat sebuah variabel bisa dieliminasi adalah kalau koefisiennya atau pangkatnya sama. Mana ini yang sama? Kalau ini kan 3, ini 2, tidak sama ya, berarti belum bisa. Kalau ini 1, koefisien dari B itu kan 1, ini juga 1, berarti ini bisa dieliminasi. Karena ini tandanya sudah sama, berarti bisa langsung dikurang. Gitu ya. Kita coba 5 dikurangi 3, 2. B dikurangi B, habis ya. 3A dikurangi 2A, berarti tinggal 1A atau ditulis saja A. A-nya sama dengan 2. Kita sudah dapat nih A-nya 2. Setelah A-nya kita dapat, kita boleh masukkan A-nya ke 1 persamaan ini, atau A-nya boleh dimasukkan ke sini. Kita masukkan ke yang kecil saja supaya gampang. Namanya substitusi. Atau memasukkan A sama dengan 2 ke ini ya. 2A plus B sama dengan 3. Sudah? A-nya 2, berarti 2 kali 2 ditambah B sama dengan 3. 2 kali 2, 4, tambah B sama dengan 3. B-nya sama dengan 3, dipindah ke sini, dikurang 4. Kenapa dikurang? Karena pindah tempat, positif jadi negatif. B sama dengan min 1. Kita sudah temukan A-nya 2, B-nya min 1. Berarti ini kita sudah dapat A-nya 2 dan B-nya min 1. Rumus fungsinya apa? Rumus fungsi itu kita tinggal mengganti fx sama dengan ax plus b. Kita ganti A-nya dengan nilai yang sudah diketahui, B-nya juga sama. Berarti fx sama dengan A-nya berapa? 2, berarti 2x. B-nya berapa? Min 1, langsung diganti min 1. Ini rumus fungsi. Rumus fungsinya. Oke, berarti rumus fungsinya kita sudah dapat. Berarti fx sama dengan 2x min 1. Gitu ya. Terakhir, ini kan yang B tadi ya. Ini yang A ya. Terakhir yang C. Nilai dari f min 1, f min 1 kita petakan ke sini, berarti f min 1 sama dengan 2, x-nya kita ganti dengan min 1. Min 1 tambah dikurang sesuai dengan rumus dikurang 1. 2 kali min 1 min 2. Dikurangi 1 sama dengan min 3. Tuh. Oke? Paham ya? Sudah. Ini adalah nilai fungsi dan contoh-contohnya. Sebetulnya masih ada beberapa contoh yang nanti bisa kalian pelajari dari sumber-sumber yang lain. Mudah-mudahan paham dan ada manfaatnya untuk pertemuan kali ini. Bapak kira cukup untuk pertemuan kali ini mengenai nilai fungsi. Mudah-mudahan ada manfaatnya.